berlimpahan berbagai kenikmatannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Polsek Telaga ini untuk melanjutkan pengajian kita dalam pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, rangkuman permasalahan fikih dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir kita sampai dalam pembahasan yang berkaitan dengan darah haid. Nah, berkaitan hukum yang berkaitan dengan darah haid seorang wanita yang juga kita sebagai seorang laki-laki perlu memahaminya untuk memberikan bimbingan dan penjelasan kepada istri kita atau anak-anak perempuan kita. Nah, dan darah haid ini berkaitan erat dengan keabsahan sholat seorang wanita dan juga keabsahan haji, keabsahan. Nah, beberapa hal yang penting dalam ibadah telah dijelaskan oleh penulis di dalam kitabnya. Kita baca kembali beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita sedang haid. Telah kita baca sampai poin yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan poin yang keempat. Nah, beliau berkata, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, Syekh Shalih Al-Fauzan pengarang kitab ini, semoga Allah menjaganya, wa yajuzu. Nah, kemarin yang ketiga, tidak boleh seorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri dalam keadaan istrinya sedang mengeluarkan darah haid. Baik, kemudian dijelaskan oleh beliau selanjutnya, wa yajuzu li zawjil haidi an yastamti'a minha bi ghairi jima' fil farji. Akan tetapi boleh bagi suami wanita yang sedang haid untuk yastamti menikmati dari istrinya, akan tetapi selain jima', selain berhubungan suami istri di dalam kemaluan. Nah, semuanya boleh kecuali berhubungan di dalam kemaluan. Kalau kublah, seperti boleh untuk menciumnya, walamas untuk menyentuhnya, megangnya, wanahidani dan yang lain-lainnya, tidur bersama, makan bersama. Nah, semuanya boleh. Yang tidak boleh hanya melakukan
keadaan suci. Suci tetapi belum dijimai juga. Nah, artinya belum pernah melakukan hubungan. Tapi kalau suci sudah pernah dijimai juga tidak boleh untuk diceraikan. Kemudian yang kedua, dalam keadaan sedang haid juga tidak boleh. Istrinya sedang haid kemudian dicerai, ini terlarang. Kemudian yang kedua yang terlarang adalah menceraikan istri dalam keadaan suci tapi sudah pernah dijimai. Nah, baik. Ini yang terlarang. Sedangkan yang boleh menceraikan istri dalam keadaan suci tadi. Dan belum dijimai dan tidak dalam keadaan haid. Boleh juga dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil boleh diceraikan pula. Nah, tetapi yang tidak boleh adalah dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah pernah dijimai. Baik, waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam man talaqa imra'atahu wa hiya haidun an yuraji'aha thumma yutalliqaha hala tuhriha in arada. Kemudian dalil yang kedua bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada Ibnu Umar ini. Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Nabi memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk yuraji, untuk dirujuk, untuk dirukun kembali. Nah, untuk dirujuk. Kemudian yutalliqaha, kemudian kalau mau menceraikan lagi ditunggu sampai dalam keadaan suci. Nah, jadi Ibnu Umar pernah menceraikan istri dalam keadaan haid. Maka Rasulullah mengetahui kemudian ditegur, tidak boleh seperti itu, perbuatan yang salah. Maka diperintahkan agar rujuk kembali, rukun kembali, kemudian ditunggu sampai selesai haidnya. Kalau sudah selesai, kalau memang mau menceraikan lagi silahkan. Kalau tidak, ya tetap dipertahankan. Nah, tetap rukun seperti itu. Ini juga hukum yang berkaitan dengan wanita yang haid, yaitu tidak boleh diceraikan. Kalau terlanjur gimana? Yaitu terlanjur rujuk yaitu rujuk, rukun kembali. Kemudian nanti setelah suci dilihat keadaannya. Apakah masih ingin menceraikan? Ya diceraikan, tolak lagi pada waktu itu. Kalau tidak diceraikan seperti itu. Nah, kalau sudah terlanjur. Baik. Kemudian waktu berubah dan kesucian itu. Jadi kita jelaskan arti haid. Kemudian tidak boleh wanita haid sholat puasa dalam keadaan sedang haid. Diperbolehkan kalau sudah berubah, kalau sudah suci. Suci itu artinya apa? Adalah inqita'ud dam. Suci itu artinya telah putus dan berhentinya darah. Nah, jadi suci atau bersih itu tandanya apa? Tandanya telah berhenti darah. Dan telah kita terangkan kemarin, berhentinya darah itu ada dua tanda. Jadi intinya suci itu adalah berhentinya darah. Bagaimana kita tahu bahwa darahnya sudah berhenti? Seorang wanita, bagaimana cara mengetahui darah itu sudah berhenti? Cara yang pertama, dengan keluarnya qissatul bayda, keluarnya cairan binti putih, keputih-putihan. Nah, jadi kalau ada keluar cairan putih setelah haid, keluar darah merah-merah, kemudian ada cairan putih, maka cairan putih ini sebagai tanda akhir masa haidnya, sudah berhenti, selesai masa haidnya. Ini tanda yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah al-jufuf, kering, tidak ada cairan lagi, yaitu dengan cara dilihat di tempat keluarnya darah tidak keluar lagi, misalnya di pembalutnya tidak ada darah. Untuk memastikan, maka dia mengambil kapas, dimasukkan ke dalam, kemudian dilihat. Kalau sudah tidak ada darah kemerahan, ini berarti sudah bersih. Nah, maka setelah itu mandi. Wajib baginya untuk wanita tadi mandi. Kalau sudah ada dua tanda atau salah satu dari dua tanda berhentinya darah, yaitu jufuf,
sebagai tanda sudah selesainya darah haid. Faida in qata'a damuha faqad tahurat. Kalau sudah putus darahnya tidak keluar lagi, maka dia dianggap sebagai wanita yang suci. Nah, dengan dua tanda tadi. Wantahat muddatu haidha, selesai masa haidnya. Fayajib 'alaiha al-iktisal, maka segera wajib baginya untuk mandi. Nah, wajib untuk mandi ya. Segera untuk mandi, lebih cepat lebih baik. Apalagi kalau sudah waktu sholat. Nah, misalnya selesai jam 12 waktu azan, maka segera mandi biar segera sholat. Seperti itu. Nah, tapi boleh-boleh saja kalau misalnya seorang wanita berhenti sucinya jam 10 misalnya, sudah berhenti keluar cairan putih dan sudah kering misalnya, nanti saya mandinya jam 12 saja sekalian sholat zuhur, ditunda 2 jam, tidak apa-apa seperti itu. Nah, karena apa? Mandi ini yang harus segera kalau pas waktu sholat. Tapi kalau tidak waktu sholat, jam 10 siang misalnya, sholat subuh sudah selesai, sholat zuhur belum datang, maka boleh ditunda mandinya sampai sholat zuhur. Kalau sudah waktu sholat zuhur, wajib segera mandi dan wajib segera baginya untuk melakukan sholat. Nah, segera mandi, tumma tuzawidu ma muni'at minhu bisababil haid. Kemudian setelah itu hilanglah segala sesuatu yang dilarang baginya disebabkan haid tadi. Hilanglah segala sesuatu yang dilarang baginya pada waktu haid. Nah, kalau haid tidak boleh sholat, kalau sudah suci berarti wajib sholat. Kalau haid tidak boleh puasa, kalau sudah suci berarti wajib baginya puasa. Kalau haid tidak boleh berhubungan suami istri, kalau sudah suci berarti boleh. Seperti itu yang haidnya. Nah, kemudian setelah suci selesai, darahnya berhenti dengan kering atau keluarnya cairan putih tadi, maka dia segera mandi dan sholat. Kemudian wa in ra'at ba'da tuhri gudratan wa sufratan. Kemudian jika sudah selesai darahnya berhenti, kemudian setelah itu dia melihat keluar lagi setelah suci ya, setelah darahnya berhenti, kering atau keluarnya cairan putih tadi. Nah, misalnya hari Senin jam 11 misalnya sudah suci, kemudian tiba-tiba hari Selasa dia melihat kudroh itu artinya cairan yang keruh, atau sufroh atau cairan kekuning-kuningan. Nah, keluar dari dalam kemaluannya cairan keruh itu air kotor itu ya, atau sufroh cairan kekuning-kuningan. Ini bagaimana hukumnya? Cairan keruh dan cairan kekuningan ini hukumnya apakah dihitung darah haid lagi atau bagaimana? Maka beliau menjelaskan lam taltafit ilaiha, tidak dianggap. Lam taltafit tidak, jangan ditolak, jangan dianggap seakan-akan cairan ini tidak ada. Nah, artinya seakan-akan cairan ini tidak ada, tetap sholat, tetap puasa diteruskan seperti itu. Liqauli Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, berdasarkan sebuah hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat wanita bernama Ummi Atiyah, beliau berkata, "Kunna la na'udda al-qudrata was-sufrata syai'an." Nah, kami, yaitu kami para wanita pada zaman Nabi, itu la na'udda, tidak menganggap cairan keruh dan cairan kekuning-kuningan itu sesuatu, karena tidak dianggap darah yang haid atau apa, dianggap seperti tidak ada, keberadaannya seperti tidak ada, seperti itu. Seperti tidak boleh membuat bingung. Rawahul Bukhari wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz seperti ini. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud itu ada tambahan, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufra ba'da tubri syai'an. Nah, kami tidak menganggap adanya cairan keruh dan cairan kuning setelah bersih, setelah berhentinya darah sesuatu pun. Nah, jadi cairan kuning atau keruh ini tidak dianggap kalau keluarnya setelah suci, seperti ini. Sedangkan kalau keluarnya masih di tengah-tengah masa haid, ini
derajat dianggap seperti darah haid. Nah, contohnya misalnya bagaimana? Kalau misalnya hari Senin seorang wanita keluar darah haidnya. Kemudian hari Selasa juga keluar darah haidnya. Kemudian tiba-tiba berhenti sejenak. Baik, berhenti, tidak ada tanda-tanda, artinya cuma berhenti seperti itu. Kemudian tiba-tiba hari Rabu keluar cairan keruh dan cairan jadi kekuning-kuningan hari Rabu seperti itu. Nah, tapi tidak ada tanda sudah suci atau tidak ada, masih hari Selasa masih keluar darah, hari Rabu setelah keluar darah tiba-tiba keluar cairan kuning atau keruh. Maka cairan kuning atau keruh ini dianggap seperti hukumnya darah haid. Hari Rabu tetap tidak boleh dia sholat, tidak boleh puasa. Karena apa? Keluarnya ini bukan setelah zuhur. Nah, bukan setelah zuhur. Hari Kamis keluar darah merah lagi, darah haid lagi seperti itu di tengah-tengah. Nah, jadi yang tidak dianggap cairan keruh dan kuning ini tidak dianggap kalau keluarnya setelah masa suci. Jadi keluar darah haid, kemudian berhenti darahnya dengan dua tanda dari cairan putih dan jufuf kering. Setelah berhenti keluar cairan keruh atau cairan kuning, maka ini tidak dianggap. Tapi keluarnya kalau di tengah-tengah belum ada tanda tuhur, maka tetap dianggap seperti darah haid, walaupun keluarnya kuning atau keruh. Nah, hari Senin darah merah, Selasa darah merah, hari Rabu tiba-tiba kuning atau keruh, maka hari Rabu pun dianggap seperti darah haid. Hari Kamis keluar merah lagi. Nah, berarti di tengah-tengah seperti ini tetap dianggap darah haid kalau keluarnya bukan setelah suci. Jadi ini ada ikatannya atau ada catatannya keluarnya setelah suci. Baik. Walau hukmur rafa, dan hadis ini punya derajat marfu sampai Rasulullah SAW di annahu takdirun minhu sallallahu alaihi wasallam, karena ini termasuk persetujuan beliau mendengarnya, mengetahui dan tidak memberikan suatu sangkalan, suatu keterangan, berarti suatu yang benar. Baik, ini berkaitan dengan cairan kuning dan cairan keruh. Jadi nanti ada seorang wanita itu kadang-kadang mengeluarkan cairan yang keruh, kadang-kadang cairan kuning, kadang-kadang cairan putih, seperti itu. Paham ya? Kalau cairan pitik-pitik putih itu tanda telah selesai. Kalau keruh dan kuning itu dilihat. Kalau keluarnya setelah masa suci tidak dianggap apapun. Tapi kalau di tengah-tengah masa haid maka dianggap seperti darah haid. Ini penting juga untuk diketahui agar tidak bingung. Baik. Kemudian yang selanjutnya tanbihun muhimmun, peringatan penting. Idza tahuratil haidu aw an-nufasa'u qabla ghurubis syamsi lazimaha an tusalliya ad-dhuhra wal 'asra min hadzal yawm. Nah, peringatan penting bagi wanita ini juga sering dilupakan atau sering tidak diketahui adalah jika seorang wanita yang haid atau seorang yang nifas itu sucinya qabla ghurubis syamsi, sebelum terbenam matahari. Sebelum terbenam matahari, contohnya jam berapa? Jam 5 sore misalnya. Seorang wanita darahnya berhenti, kemudian dicek, dimasukkan kapas, kering, tidak ada merah, berarti dia sudah suci, sudah berhenti darahnya. Maka wajib segera untuk mandi. Lazimah, wajib baginya untuk sholat duhur dan asar. Nah, jam 5 telah selesai suci, maka wajib baginya untuk mandi. Jam 5 itu masih ada waktu sholat asar. Jadi sholat asar masih ada. Nah, maka wajib baginya untuk sholat duhur dulu 4 rakaat, habis itu salam, kemudian 4 rakaat asar untuk hari itu. Nah, jam 5 atau jam 4 misalnya, jam 4 sore ini masih waktu sholat asar masih tersisa.
Maka wajib bagi wanita kalau suci jam 4 tidak boleh tunda-tunda, harus segera mandi. Tidak boleh tunggu sampai jam 6, tidak boleh, karena nanti terlambat sholatnya. Harus segera mandi, kemudian sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, jamak takhir. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ini hukum yang pertama ya. Kalau bersihnya sebelum tenggelam, seperti itu harus zuhur dan asar. Yang kedua, wa man tahurat minhuma qabla tulu'il fajr. Dan kalau ada wanita yang suci dari haid atau nifas qabla tulu'il fajr, sebelum terbitnya fajar. Sekarang fajar ada subuh sekitar jam 4 ya. Kalau jam 2 malam misalnya, jam 2 malam wanita bangun misalnya, dia melihat darahnya sudah berhenti. Kemudian dicek, dipastikan, dimasukkan kapas, sudah tidak ada sisa. Maka wajib baginya untuk mandi jam 2 malam, harus segera mandi. Dan lazimaha an tusalliya al-maghrib wal isya min hadhihi al-ashr. Setelah mandi wajib untuk sholat yang pertama maghrib 3 rakaat. Dan yang kedua isya 4 rakaat untuk malam tersebut. Nah, karena jam 2 itu masih waktu sholat isya. Dalam keadaan ittirar ya, dalam keadaan waktu ittirar, bukan keadaan waktu normal. Wajib baginya segera sholat maghrib 3 rakaat tambah isya 4 rakaat. Nah, di anna waqta sholati tsaniyah waqtun lis-sholati ula fi halil budr. Karena waktu sholat yang kedua itu waktu sholat yang pertama dalam keadaan udzur. Nah, dalam keadaan udzur tadi ada haid, dia tidak sholat karena ada haid, tapi selesai dalam waktu masih tersisa waktu sholat yang kedua, maka yang pertama juga ikut. Nah, ini kalau sebelum tenggelam dan sebelum terbit ya. Terbit apa? Terbit fajar. Tapi kalau sudah terbit fajar misalnya sholat subuh saja, misalnya suci jam 4:30 atau suci setelah adzan subuh dia bangun, dia cek sudah bersih, maka ya sudah sholat subuh saja, mandi dan sholat subuh. Nah, seperti itu. Kalau sucinya jam 9 siang atau 9 pagi misalnya, berarti sudah tidak sholat apa-apa, karena sholat subuh sudah selesai waktunya. Jam 9 sholat subuh antara terbit fajar sampai terbit matahari, jam 9 sudah selesai waktu sholat subuh, jadi juga tidak sholat. Nah, boleh dia nanti mandinya jam 12 saja sekalian nunggu sholat zuhur, boleh seperti itu. Baik. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang permasalahan ini. Wa li hadza kana jumhur ulama, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama jumhur, seperti itu ya, tadi maghrib dan isya dan zuhur dan asar, seperti itu pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama. Seperti Imam Malik bin Anas, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad semua seperti itu berpendapat. Yaqulun, mereka berkata, jika tahuratul haid fi akhir nahar, salat zuhur wal asr jami'an. Jika ada seorang wanita yang haid suci di akhir siang sebelum tenggelam matahari, maka hendaklah dia sholat zuhur dan asar semuanya. Jam 4 sholatnya zuhur dan asar. Tapi kalau jam 2 misalnya cuma sholat zuhur saja. Susunya jam 2 berarti cuma sholat zuhur. Nah, kalau susunya jam 11 tidak sholat. Wa idza tahurat fi akhir lail, kalau suci di akhir malam, sholat maghrib wal isya jami'an. Wajib baginya sholat maghrib dan isya secara dijamak semuanya. Nah, ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, jumhur kebanyakan ulama. Kama nukila dzalika, juga pendapat itu dinukilkan dari beberapa sahabat, An Abdurrahman bin Auf wa Abi Hurairah wa Ibnu Abbas. Jadi Abdurrahman bin Auf dan juga
juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beberapa sahabat pun memahami seperti itu, menunjukkan betapa kuatnya pendapat ini. Baik, di anna waqta mustarak baina salataini fi hal udhr, karena waktu itu berhubungan antara zuhur dan asar, dan maghrib dan isya itu berhubungan. Dalam keadaan uzur itu seakan-akan satu, di dalam keadaan safar jamak, bolehnya dijamak. Waktu sholat itu ada 5 dalam keadaan normal, sedangkan dalam keadaan ada uzur itu ada 3. Nah, waktu sholat itu ada 5 dalam keadaan normal, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dalam keadaan uzur ada 3, yaitu subuh, zuhur dan asar jadi 1, maghrib dan isya jadi 1, jadi 3. Boleh jadi satukan antara zuhur dan asar jadi 1 boleh, maghrib dan isya boleh dijadikan 1. Dalam keadaan uzur, misalnya kita sakit di rumah sakit misalnya, tidak boleh banyak bergerak, tidak boleh banyak kena air misalnya, maka sholatnya kita 3 kali saja. Sholat subuh, sholat, kemudian sholat zuhur, sholat dijamak dengan asar. Nah, di sholat zuhur mau kamar mandi itu kalau bisa, kalau tidak bisa dibutuhkan atau tayamum. Setelah itu sholat zuhur 4 rakaat. Habis sholat zuhur salam, sholat lagi asar 4 rakaat. Setelah itu istirahat sampai maghrib, sholat lagi. Seperti itu. Sholat maghrib dan isya dijamak. Habis itu istirahat sampai sholat subuh. Nah, di dalam keadaan uzur seperti itu. 3 waktu. Ini yang lebih baik seperti itu. Kemudahan di dalam Islam. Baik. Nah, baik mustarak. Fi hal itu tetap. Faidah tahurat fi akhir nahar, fa waktu zuhur baqi. Kalau seorang wanita tadi suci di akhir siang jam 4 atau jam 5, maka waktu zuhur itu masih ada, jadi zuhur dan asar. Fatusalliha qabla al-asri, maka hendaklah dia sholat sebelum asar ya. Jadi harus urut. Tidak boleh asar baru zuhur, tidak. Tapi niatnya apa? Zuhur dulu 4 rakaat, baru asar. Harus tertib, urut sesuai dengan waktunya. Begitu juga maghrib. Nah, maghrib dulu baru isya. Wa idza tahurat fi akhir lail, jika suci di akhir malam, fa waqtul maghrib baqi. Waktu maghrib masih tersisa. Min hari uzur, dalam keadaan uzur ada tadi halangan tadi. Fatusalliha qabla isya, maka maghrib itu hendaklah disolat sebelum isya. Nah, walaupun waktu isya, tetapi sholatnya maghrib dulu baru isya secara berurutan. Nah, seperti itu kalau qada mengganti sholat misalnya secara berurutan ya. Baik, kemudian yang selanjutnya ada beberapa aturan yang selanjutnya. Sejarah Fauzan mengatakan, wa amma idza dakhala 'alaiha waqtu sholatin thumma hadat aw nafasat qabla an tusalliya, fal qawlu rajih annahu la yalzamuha qada'u tilka sholat allati adrakat awwala waqtiha thumma hadat aw nafasat qabla an tusalliya. Nah, maksudnya apa? Wa amma idza dakhala 'alaiha waqtu sholat, sedangkan jika dakhala 'alaiha, jika masuk waktu sholat kepada wanita haid atau wanita nifas misalnya, nah, thumma hadat atau nafasat, kemudian wanita tadi haid atau nifas, qabla an tusalli, sebelum dia sholat. Nah, contohnya apa? Misalnya, maksudnya seperti ini. Ada wanita suci ya, tidak haid, kemudian mendengar azan zuhur. Berarti sudah waktu sholat zuhur. Kemudian masih repot, saya masih repot nyusui anak, atau masih repot cuci piring atau yang lain. Berarti saja sholat zuhurnya jam 1 lah misalnya. Nah, ini wanita suci ya, sudah mendengar sholat zuhur jam 12, sedang repot masak atau cuci atau ngurus anak, nanti saja jam 1 apa-apa, karena saya masih repot seperti itu. Tiba-tiba jam setengah 1 itu dia haid.
ketika haid. Nah, berarti apa? Dia haid dalam keadaan dia mengakhirkan, ya kan? Jadi mengakhirkan sholat. Nah, apakah wajib bagi wanita tadi mengqadha, maksudnya mengqadha waktu yang sebenarnya dia sudah wajib jam 12 tadi zuhur wajib, ya kan, bagi wanita tadi untuk sholat, tapi sengaja dia akhirkan, rencananya jam 1. Sebelum jam 1, setengah 1 tiba-tiba dia haid. Nah, apakah wajib bagi wanita tadi untuk mengganti sholat yang seharusnya harus dia lakukan jam 12? Seperti itu maksudnya. Fal qaulur rajih, maka pendapat yang rajih, yang kuat, annahu la yalzamuha qada'u tilka shalat. Tidak wajib baginya untuk mengganti sholat tadi allati adrakat, yang dia dapatkan waktu awalnya. Adrakat awal waktiha, dia mendapatkan awal waktunya. Cuma hadat, kemudian tiba-tiba dia haid. Nah, atau nafasan atau nifas qabla tusalliha, sebelum dia sholat. Nah, dia sudah sholat tadi lewat, tidak perlu diganti pada hari suci atau pada hari yang lain. Nah, karena apa? Dia melakukan sesuatu yang boleh, ya kan? Seorang wanita mengakhirkan waktu sedang repot atau apa, dengan catatan tidak sampai keluar waktu sholat, itu suatu hal yang boleh. Seorang wanita nanti saja saya jam 1 boleh saja, bukan suatu hal yang haram, bukan suatu yang terlarang. Nah, maka juga tidak wajib untuk dia mengganti sesuatu yang boleh, perbuatannya itu perbuatan yang boleh jawab. Nah, maka juga tidak wajib untuk mengganti. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang permasalahan itu, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, fi hadhihi masalah, dalam permasalahan ini, wal azhar fil jalil, dan yang lebih tampak, yang lebih kuat, yang lebih terang di dalam dalil-dalil yang lebih kuat, mazhab Abi Hanifah wa Malik, dan ini merupakan mazhab pendapatnya Abu Hanifah dan juga Imam Malik, annaha la yalzamuha syai', bahwa tidak wajib baginya untuk mengganti sesuatu. Nah, jadi kalau kita lihat pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim seperti itu, dan sebagai seorang salafi itu bukan berarti tidak punya mazhab, tidak. Salafi itu adalah orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat. Nah, seperti itu salafi. Tapi bukan berarti kemudian kita meninggalkan mazhab secara mutlak. Kita tinggalkan, saya tidak ikut Imam Malik, saya ikut Imam Syafi'i, tidak ikut Imam Abu Hanifah. Secara mutlak saya memahami dalil sendiri dengan pikiran saya sendiri. Tidak seperti itu. Nah, yang dimaksud salafi adalah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan murid-murid para sahabat. Para sahabat punya murid tabi'in sampai Abu Hanifah, termasuk tabi'in, kemudian Imam Malik, ini juga murid-murid para sahabat. Jadi kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, semuanya punya ulama. Nah, tetapi yang tidak boleh adalah kita fanatik mazhab satu. Saya hanya ikut pendapat Imam Syafi'i saja. Nah, kalau Imam Malik tidak mau, Imam Syafi'i tidak mau, Imam Abu Hanifah tidak mau, pokoknya yang paling benar Imam Syafi'i saja. Ini yang tidak boleh. Nah, tetapi kita Ahlussunnah adalah melihat dalil. Kadang-kadang kita ikut Imam Abu Hanifah karena memang lebih tepat, lebih sesuai, lebih kuat dalilnya beliau. Kita tinggalkan pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bukan karena orangnya, tapi karena dalilnya lebih kuat Abu Hanifah. Dalam permasalahan yang lain kita contoh Imam Syafi'i karena dalilnya lebih kuat. Dalam permasalahan yang lain kita Imam Malik, seperti itu. Nah, tapi tetap kita ikut imam-imam. Tapi tidak fanatik satu, harus Imam Syafi'i, harus Imam Ahmad, seperti itu. Namanya salafiyah. Jadi ada tuduhan pada salafi adalah meninggalkan ulama. Salafi itu orang yang tidak menghormati ulama, tidak mengikuti mazhab salaf. Tetap kita mengikuti mazhab, tapi tidak fanatik dengan satu mazhab. Nah, kita lihat para ulama juga seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
senantiasa itu pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dihormati, mereka adalah orang yang terhormat. Baik, di anal qada'a innama yajibu bi amrin jadid, karena qada' itu wajib karena ada sesuatu yang baru. Wala amra huna yalzamuha bil qada', dan tidak ada sesuatu yang baru di sini untuk harus diganti. Wa li anha akharat ta'khiran jaizan, dan juga karena wanita tadi mengakhirkan pengakhiran yang diperbolehkan, diizinkan dalam agama. Nah, fahiya ghairu mufarrid, maka tidak dianggap sebagai seorang yang teledor, sebagai seorang yang bersalah. Tidak boleh seorang wanita mengakhirkan dalam batasan yang diperbolehkan tadi. Nah, kemudian wa amman naib awin nasi wa in kana ghairu mufarrid aidan fa inna ma yaf'alu laysa qada'an, bal dalika waqtu sholati fi haqqihi hina yastayqid aw yad. Sedangkan kalau orang yang tidur atau orang lupa, wa in kana ghairu mufarrid aidan, kalau bukan tidur, maka yang mereka lakukan bukanlah qada', yaitu apa? Kalau orang ketiduran misalnya jam 9, dia baru bangun, belum sholat subuh, maka segera harus mengqada sholat subuh tersebut tidak. Nah, itu harus mengqada. Tapi ini beda dengan wanita yang haid, karena apa? Kalau naib itu apa? Waktunya memang pada waktu itu, seperti itu dia ingat. Kalau wanita haid tidak, sudah lewat waktunya. Seperti ada perbedaan. Kalau orang yang ketidur atau lupa, kalau ingat atau kalau bangun, wajib segera mengqada. Tapi kalau wanita haid tadi sudah suci, tidak wajib untuk mengqada yang telah mati. Selesai permasalahan yang hal-hal yang berkaitan dengan darah haid. Sudah ada? Nah, atau sisa waktu kita manfaatkan dengan pertanyaan. Atau kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas. Seorang suami menceraikan istri, kemudian diperintahkan untuk rujuk. Nah, maka rujuknya itu dengan cara apa? Caranya dilihat ya, caranya dirinci. Kalau rujuknya, jadi rujuknya atau rukunnya suami istri itu sebelum masa iddah, maka tidak perlu dengan cara apapun, tidak perlu dengan nikah lagi atau apa, tidak perlu. Karena cukup dengan bisa dengan ucapan, istriku saya ingin rukun lagi, seperti itu, bisa dengan ucapan, istriku saya ingin kamu kembali lagi, rujuk lagi, seperti itu, tanpa melakukan akad nikah baru, seperti itu. Kalau apa? Kalau rujuknya itu sebelum masa iddah, nanti kita jelaskan kapan masa iddah itu. Atau bisa dengan perbuatan misalnya. Nah, menceraikan istri, tetap istrinya itu kan kalau tolak pertama dan tolak kedua tetap tinggal di rumah. Kemudian langsung dia melakukan hubungan suami istri. Dengan hubungan suami istri ini otomatis dihitung rujuk. Nah, yang bisa dengan ucapan, istriku saya ingin kamu kembali lagi atau ingin kita rukun lagi, atau langsung melakukan hubungan suami istri, seperti itu dianggap rujuk. Nah, dan sah kalau sebelum masa iddah. Nah, dan masa iddah itu berapa lamanya? Kalau masa iddah itu bagi wanita yang haid dan tidak hamil, maka masa iddahnya itu
selama 3 kali haid. Masa iddahnya selama 3 kali haid. 3 kali haid. Jadi kalau ada seorang suami, istriku kamu saya cerai. Nah, maka sebelum 3 kali haid, sebelum 3 kali haid atau gampangnya 3 bulan atau 3 kali haid ya, haid itu biasanya sebulan sekali. Yaitu sebelum 3 bulan misalnya dia rujuk, maka langsung saja, yaitu dengan ucapan atau dengan perbuatan tadi. Tapi kalau rujuknya itu sudah melewati istri itu 3 kali haid, dicerai, kemudian istrinya apa? Haid 1, kemudian bersih. Haid lagi yang kedua, kemudian bersih, kemudian haid yang ketiga. Nah, kalau rujuknya setelah 3 kali haid ini harus mengulang akad nikah baru. Nah, harus nikah baru, yaitu apa? Ada mahar, ada walimah lagi seperti itu. Kalau sudah melewati istrinya 3 kali haid, rujuk. Nah, seperti itu. Cara rujuk, cara rukun antara suami istri. Nah, kalau rukunnya itu sebelum masa iddahnya itu berapa? Kalau wanita yang sedang haid dan tidak hamil itu 3 kali haid. Nah, kalau wanita itu sedang hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, jadi beda-beda. Tinggal istrinya itu gimana keadaannya. Kalau istri yang dicerai itu dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai bayinya lahir. Berarti kalau dia hamil baru 1 bulan, nunggu nanti sampai 9 bulan. Nah, seperti itu. Masih lama. Kalau dicerai dalam keadaan hamil sudah 9 bulan, kemudian besoknya melahirkan, berarti sudah selesai masa iddahnya. Seperti itu. Kalau mau rujuk harus nikah lagi, akad yang baru. Nah, jadi kalau mau rujuk, cerai, seperti itu dilihat masa iddahnya. Kalau sebelum masa iddah, yaitu cukup dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ingin kembali rukun. Nah, sedangkan kalau sudah melewati masa iddah, itu dan mengulang akad nikah baru. Dan ini khusus untuk tolak yang pertama dan kedua. Juga ini perlu diperhatikan. Karena tolak dalam Islam ada 3 kali. Kalau tolak yang pertama dan kedua, seperti itu. Tapi kalau tolaknya, perceraiannya sudah yang ketiga, itu kalau mau rujuk lagi, mau rukun lagi menjadi suami istri, itu ada syarat yang lain, yang lebih berat. Yaitu harus dinikahi oleh laki-laki yang lain. Ini kalau sudah cerai yang ketiga. Nah, cerai yang ketiga itu maksudnya apa? Saya cerai kamu. Nah, setelah sebulan rujuk, ayo rukun lagi, rukun. Kemudian 3 bulan lagi cerai. Nah, cerai yang kedua berarti. Ya kan? Setelah sebulan lagi rukun. Berarti kemudian setelah itu 3 bulan lagi cerai. Ini yang ketiga berarti, ya kan? Cerai yang ketiga, kalau mau rujuk lagi harus nikah dengan laki-laki yang lain, kemudian istrinya dicerai oleh laki-laki itu, baru boleh kita nikahi lagi. Nah, kenapa seperti itu? Untuk agar seorang suami tidak bermudah-mudah di dalam menceraikan istri. Nah, kenapa Islam memberikan aturan harus melakukan akad nikah lagi misalnya, atau kenapa harus dinikahi oleh suami atau laki-laki yang lain, agar tidak seenaknya seorang laki-laki cerai, kawin lagi cerai rukun lagi cerai, ya kan? Kalau tidak ada aturan seperti itu, sudah laki-laki enak saja, marah sedikit, tidak cocok sedikit cerai. Nah, nanti rukun aja bisa gampang. Nah, seperti itu, rukun lagi. Maka Islam kalau sudah yang ketiga harus dinikahi laki-laki yang lain, biar tidak sembarangan. Biar dia berpikir betapa misalnya repotnya tidak punya istri atau sengsaranya tidak punya istri, seperti itu. Seperti itu kalau dalam perceraian, ya, nanti kita lebih terperincinya kita baca dalam kitab Tolak. Ada yang lain? Ya.
Nah, tidak. Jadi perceraian itu ada 3 tahapan kan, 3 kali. Jadi kalau misalnya suami istri menikah ya, kemudian setelah itu suaminya cerai, tolak. Ini baru yang pertama. Maka perceraian ini yang pertama ini, kalau suaminya mau rujuk sebelum masa iddah, sebelum 3 kali haid, tadi langsung saja dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Tapi kalau sudah melalui masa iddah, yaitu lewat sudah 3 kali haid, ini tidak perlu yang harus dia lakukan untuk rujuk hanya mengulang akad nikah baru. Nah, ini kalau perceraian yang pertama atau yang kedua. Dan tidak harus dinikahi oleh laki-laki lain, tidak. Harus dinikahi oleh laki-laki yang lain ini kalau sudah cerainya itu yang ketiga. Nah, kalau baru pertama atau kedua, kalau mau rujuk lagi, itu hanya mengulang akad saja. Mengulang akad mahar lagi, akad nikah lagi, walimah lagi misalnya, seperti itu. Tidak harus dinikahi oleh laki-laki yang lain. Nah, baik, seperti itu. Paham ya, berarti? Nah, baik. Menikahi wanita dalam keadaan hamil itu hukumnya haram dan tidak sah ya. Terlarang seorang laki-laki menikah dengan wanita sedang hamil. Kalau wanita sedang hamil tidak boleh untuk dinikahi. Melarang untuk menyiram tanaman orang lain. Artinya wanita itu sedang hamil, baik hasilnya itu tadi orang itu atau hasil orang lain ya, bayi siapa, apakah bayinya atau bayi orang lain, sama saja tidak boleh untuk dinikahi. Nah, kalau berarti bagaimana kalau sudah terlanjur ya sudah dipisahkan oleh orang tua atau oleh pemerintah atau KUA, nanti harus pisah. Walaupun sudah nikah tapi harus dipisahkan. Nunggu sampai anaknya lahir. Kalau anaknya sudah lahir, baru kalau mau nikah dengan akadnya baru. Berarti hanya akad yang baru melamar lagi. Kemudian datangkan KUA lagi, kemudian kasih mahar. Kalau mengetahui wanita itu hamil tidak akan mau nikah kalau tahu ya, tapi mungkin dia berbohong atau yang lain seperti itu. Ya diberi nasihat, Pak, nikahnya ini tidak sah. Nah, artinya apa? Kalau bapak biasanya kan malu ya, keluarga itu malu kalau anaknya itu melahirkan dalam keadaan tidak punya bapak, sehingga apa? Itu sudah nikah dulu seperti itu. Nah, maka kita nasihatkan Pak, nanti kalau sudah lahir itu diulang nikahnya, diulang. Dan sekarang kalau bisa jangan sampai berhubungan suami istri. Kalau sudah menikah misalnya, sudah menikah dalam keadaan hamil, tinggal satu rumah ya misalnya, dinasihati jangan sampai melakukan hubungan suami istri dalam keadaan tadi karena nikahnya tidak sah.
harus sabar, bertahan sampai lahir. Kalau sudah lahir nanti nikah lagi, baru boleh melakukan hubungan suami. Seperti itu. Kalau mau aman, mau terhindar dari dosa. Aktivitasnya. Baik. Allah Ta'ala. Jadi orang-orang itu sebenarnya cuma malu saja. Malu. Untuk biar menghilangkan rasa malu sudah nikah. Jadi kalau dinasihati dengan baik, mengulang nikah itu bukan berarti langsung undang lagi tidak. Kalau diulang nikahnya nanti saya juga malu, masa undang-undang lagi atau gimana? Tidak harus seperti itu. Mengulang nikah itu intinya diulang akadnya, diulang maharnya, kemudian ada walimah misalnya walimah itu nanti makan ada saksi-saksi, ada wali, bapak, ibu, kakek, nenek misalnya 5 orang nanti makan sudah sah, tidak harus pesta atau undang-undang lagi tidak. Nah, yang penting rukun-rukun dan cara-cara nikah. Baik, kita coba sampai di sini. Subhanallah.